saudara, mari kita mempraktekkan untuk pembuatan bibit cabai. Jadi saya akan buat tutorial mengenai penanaman dari awal bibit cabai, penanaman sampai nanti kita lihat hasil. Nah, ini ada cabai, ini cabai rawit, ada juga ini, pokoknya punya dapur deh, kita pakai punya dapur aja ya. Ini kita buka, nah, kita potong, nah, kita ambil bijinya. Nah, ini bijinya kita ambil, siap diambil gini. Yang tua ya, cabainya yang tua. Karena kalau yang muda nggak bakal jadi. Ini udah tua nih, saya kira ini sudah tua. Nah, ini ada dua macam lah, ada yang merah, ada yang ini hijau, bukan yang nggak tua nih, udah tua tapi memang dia punya warna hijau. Nah, ini kita ambil bijinya. Oke, setelah sudah dapat bijinya, karena cabai ini kita tidak perlukan ya, ininya kulitnya kita buang ya, atau nanti mungkin ibu pakai buat masak boleh juga, taruh situ lagi, tapi udah nggak pedes. Nah, ini dijemur selama 2 hari ya, sampai kering. Nah, saya waktu itu pernah lihat orang 2 hari cukup lah kalau diterik matahari ya. Tapi kalau nggak diterik matahari mungkin agak lama, karena keringnya juga mungkin agak lama. Karena ini basah, ini kalau basah-basah gini 50% jadinya lah. Tapi kalau udah kering 100% bisa jadi. Ya 99% lah. Nah, ini mulai dari bibit ya. Nanti kita bikin lagi pemindahan dari bibit ini ke polybagnya. Baik, jadi sementara ini dulu nih kita jemur, tunggu 2 hari, setelah kering baru kita pindahkan ke polybag. Baik saudara, kita lanjutkan. Sekarang kita siapkan polybag untuk penanaman bibit cabai. Jadi kemarin kita sudah jemur dan sudah kering, udah siap untuk ditanam. Sekarang kita siapkan medianya. Ini dari tempat beras yang 5 kiloan. Plastiknya kita bikin polybag. Gampang bikinnya, caranya begini. Nah, ini ya, ini sudah saya gunting. Ini saya rapikan lagi biar lebih lurus. Ini ya, guntingnya agak kurang baik. Ini kita luruskan. Kemudian ini kita staples, pakai staples saja. Nah, ini kita staples ya. Kita staples, sudah saya siapkan staplesnya, staples kecil aja. Nah, ini kita staples 1, 3 aja ya, 2, 3. Nah, kemudian ini bawahnya kita staples lagi. Ini kita staples lagi 3 juga ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian kita balik. Nah, ini kita balik. Jadilah dia sebuah polybag siap untuk media penanaman
bibit cabai. Daripada kita beli lagi, nah mendingan kita bikin dengan plastik bekas ini. Nah ini jadi polybagnya. Nah ini cukup untuk 5 bibit cabai, cukup nih sebesar ini. Nah ini cukup untuk 5 bibit cabai. Ini kita gunting sedikit untuk kalau kita siram supaya airnya bisa keluar. Ya, ini sini kita bikin lubang. Nah, lubang ada, kita bikin aja 2 lubang lah, atau 3 lubang juga nggak apa-apa. Kita bikin 2 lubang aja, supaya waktu kita siram, karena dia juga perlu disiram, itu airnya bisa keluar, jadi nggak tergenang di dalam. Guys, selanjutnya kita isi tanah ya, kita isi tanah. Nah ini contoh polybag yang sudah kita isi tanah medianya. Ini sebaiknya kita beli tanahnya di tukang bunga. Biasanya ada itu medianya dari pupuk yang sudah, maksudnya tanah sudah dicampur dengan pupuk. Nah ini kita masukkan biji cabenya, kurang lebih 5-6 juga bisa. Nah ini bijinya nih ya saudara, nih 2 3 4 5 aja, jangan, karena kalau terlalu banyak nanti kalau dia agak besar kurang ini makanannya. Ini kita tindis saja ya, kita tindis agak dibenamkan dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita tutup. Nah, ini kita tunggu beberapa hari, nanti dia akan keluar. Jadi ini contoh satu saja cukup. Nanti saya perlihatkan kalau sudah jadi. Ini kita penuhin, ini ditaruh di sini supaya nggak berantakan kemana-mana. Oke. Nah, ini sudah siap jadi 5 polybag yang saya isi masing-masingnya 5 bibit. Nah nanti setiap waktunya akan saya laporkan pertumbuhan dari bibit cabai ini. Ya mudah-mudahan bisa jadi semua, tapi ya paling enggak 90% lah sudah bagus. Kalau 90% ini udah bagus. Baik, untuk penanaman di polybag sekian dulu. Selanjutnya nanti saya laporkan lagi, mungkin tiap 5 hari sekali atau 6 hari sekali itu akan saya laporkan perkembangannya, pertumbuhannya, dan sampai di mana nanti bisa kita lihat hasilnya. Baik, selamat siang ya, udah siang ini. Sampai nanti ada laporan berikutnya. Baik, ini kita ambil tanaman cabai kita, umur 6 hari, di tanggal 25 Maret ditanam, dan sekarang tanggal 31 Maret 2021. Nah, ini sudah mulai keluar tunas atau istilahnya kecambahnya. Baik, kita lihat perbesar, kita ambil satu persatu supaya lebih terlihat lagi kecambahnya. Nah, itu terlihat baru mau keluar. Ada 5 polybag. Satu polybag diisi 5 bibit cabai.
Nah itu ada yang di sebelahnya agak telat, belum keluar di kecambahnya. Tapi rata-rata sudah mulai keluar tuh, sudah mulai besar, agak tinggi. Oke, nanti kalau nggak 10 hari, 15 hari lagi kita ambil sudah sebesar apa si bibit cabai ini menjulang tinggi. Ini teman, umur 10 hari sudah mulai tinggi. Kita lihat lebih dekat. Yang tadinya terlambat nih yang di tengah, sekarang juga udah muncul. Ada 4 pohon. Rata-rata saya taruh 5, tapi yang jadi ada yang 4 sama 3, nggak ada yang 5 kayak itu. Ini 4, ini 3 malahan ini. Ini 3, yang satu masih cambah. Yang ini 4, rata-rata 4. Baik, nanti umur 15 hari kita buat lagi videonya. Nah, ini udah usia 15 hari. Lihat mulai tinggi dan segar. Kita lihat lebih dekat lagi. Nah, itu. Mudah-mudahan umur 30 hari sudah bisa ganti media ini. Nggak di polybag lagi, tapi bisa kita pindahkan ke tempat yang lebih besar. Ini baru 2 daun, mungkin kalau sudah 6 daun itu baru bisa dipindah. Ya, semoga 30 hari sudah mencapai 6 daun dan akarnya juga sudah kuat, jadi siap dipindah ke media berikutnya. Baik, kita tunggu sampai 30 hari lagi, baru kita lihat perkembangannya. Ya, ini tanaman kita sudah berumur 25 hari. Sudah kelihatan lebih tinggi, lebih besar. Tapi masih 4 tahun, jadi belum bisa dipindah media. Nggak tahu nanti kalau sudah 35 hari. Kayaknya 35 atau 40 hari baru bisa dipindah. Karena kalau yang begini akarnya belum kuat. Takutnya dipindah nanti mati deh. Nanti kalau udah 6 daun, biasanya 6 daun baru bisa dipindah. 15 hari. Sorry, 25 hari. Nah, kita tunggu aja dulu ya. Nanti 30 hari saya ambil lagi, saya shoot lagi di sini supaya kita tahu perkembangannya hari demi hari sampai siap kita pindahkan ke media selanjutnya. Baik, ini umur 1 bulan 30 hari. Tampaknya belum bisa dipindahkan ke media nih, mungkin kurang pupuk kali. Ini tadi saya kasih pupuk supaya kelihatan agak bagus perkembangannya. Ini masih kurus dan baru 4 daun, batangnya belum kuat untuk dipindah, takutnya mati. Jadi kita tunggu mungkin 1,5 bulan mungkin ya.
baru bisa dipindah ke media lain. 30 hari ditanam tanggal 25 Maret, sekarang tanggal 25 April. Oke deh, kita tunggu aja lagi, sabar. Baik, kita mulai akan memindahkan cabai sudah berumur 40 hari. Saya kira sudah cukup kuat. Nah, ini kita siapkan sarananya. Ini kita pakai satu wadah bekas cat, karena kita akan bikin sistem kapiler, airnya tergenang di bawah, dan nanti pohonnya kita letakkan di sini, ya. Jadi dia akan dapat air terus, dan sarananya untuk kalau dia masih kecil, ini sarananya kain, sebuah kain kita masukkan ke dalam. Nah, nanti dia akan menyerap air, airnya akan mengembang, istilahnya mengembang ke atas terus selalu basah, akarnya selalu basah, dia akan segar. Ini sistemnya kapilerisasi. Baik, kita lanjutkan. Dan ini kain ini kita masukkan ke wadah ini, ya. Jadi ini bekas alat-alat dapur, tempat cabai, tempat bawang, tempat macam-macam lah, serbaguna. Ini kita lobangi, ya, kita lobangi untuk masukkan kain ini ke dalam sini supaya dia bisa ke bawah. Nah, ini kita masukkan ujung yang sebelah sini ke sebelah sini, kita masukkan ini, kita tarik, dan ujung yang satunya lagi kita masukkan ke sebelah sini. Agak sulit, kecil sekali ini. Nah, ini kita masukkan di sini, kita tarik ke bawah, supaya dia tidak baik. Kita mulai untuk penanaman bibit, kita menggunakan model kapilerisasi. Jadi penanamannya selalu kena air. Si akar tanaman ini 24 jam kena air. Nah, kita menggunakan ini Vinylek, ya, bekas cat, kaleng cat yang 1 kiloan apa yang 2 kiloan ini. Kita pakai ini, lalu kita lobangi di sininya. Lubang ini gunanya untuk air supaya tidak naik sampai ke atas. Kalau kita siram kan nanti ini kan ketutup gini. Nah, nanti kan pohonnya di sini, tanamannya. Nah, ini lubang ini kita gunakan supaya kalau kita nyiram, kan nanti ini tutup tanah yang nggak kelihatan, ya. Kita nyiram, kalau airnya penuh dia akan keluar, jadi tidak akan menggenangi ini, ya. Nah, ini alat dapur yang bekas, tapi susah nyari yang bekas, ya. Akhirnya beli yang baru, ini harganya 5 ribuan. Ini kita lobangi, sini lobangi, di sini dilobangin, kita masukkan kain ini, dan ini kita ganjel pakai apa aja, bisa pakai batu, bisa pakai, kalau ini saya pakai bekas puding, ini bekas puding saya gunakan untuk mengganjal. Nanti tanaman ini kita taruh di atas ini, taruh di atas ini. Nah, ini kita isi dengan tanah, ya, tanah yang sudah dikasih pupuk yang subur. Nah, ini kain ini gunanya untuk masuk ke dalam sini, kan ada airnya, jadi dia akan selalu basah. Si akar ini akan selalu tersuplai dengan air. Yang air ini kita kasih nutrisi, makanan untuk dia. Jadi dia
cepat besar. Selain cepat besar juga pertumbuhannya bagus, dan mungkin ya buahnya juga insya Allah bagus. Nah, baik, akan saya lanjutkan pengisian tanah ya, nanti kita sambung lagi setelah diisi tanah. Nah, ini pohonnya, bibit cabai kita umurnya 40 hari. Jadi siap, akarnya juga sudah agak kuat, siap untuk ditanam, pindahkan ke media ini kapileri ya. Jadi nanti akan kita tanam di sini, jadi nanti ini di atas. Nah, pohon ini akan di atas ini ya, kita isi tanah, penuhkan tanah. Nah, nanti kain ini untuk menyerap airnya supaya dia selalu basah. Nah, ini contohnya setelah kita isi tanah, dan ini adalah kainnya, bisa terlihat. Ini untuk kita tanam nanti tempat di sini. Nah, ini pohonnya ya, ini pohonnya kita tanam seperti menanam biasa. Kita uruk, kita padatkan dikit supaya dia tidak terguling. Nah, sudah jadi. Ini sistem kapiler. Ini kalau kita nunggu sampai berbuah, mungkin kalau cabai itu umurnya bisa 4-5 bulan, kadang-kadang 6 bulan, jadi agak lama. Nah, kebetulan saya ada videonya, saya dapat video dari kawan, dan saya terinspirasi membuat tutorial ini karena melihat video itu. Nanti video itu akan saya sajikan di setelah episode penanaman ini. Jadi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara bisa melihat hasilnya, dan akar itu nanti akan di bawah sini akan banyak akarnya kalau dia sudah besar. Baik, selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Jadi kalau rumah Bapak tidak punya lahan yang luas, bisa menggunakan sistem ini, dan insya Allah hasilnya cukup baik. Nah, kalau ini kan agak sulit mencari ini, Pak. Saya saja mencari kaleng ini sulit sekali. Jadi kalau bekas bangunan baru bisa kita dapat. Tapi kalau nggak ada yang bangun, saya udah keliling-keliling ke tempat pengumpul ini juga, pengumpul barang-barang rongsokan juga nggak ada. Saya tanya kenapa nggak ada ini barang, kalau plastik banyak, kardus banyak. Karena dibilang ini barangnya makan tempat, Pak, makan tempat dan harganya murah katanya, makanya dibuang sama dia, nggak dikumpulkan. Nah, saya coba, ini saya cuma dapat ada 3. Ini juga bekas memperbaiki rumah, jadi saya simpan. Nah, ini ada ide saya membuat tempatnya itu dari bambu. Ini kita rangkai sendiri, jadi ini nanti berdirinya begini, nanti ini bisa kita taruh di atas ini. Nah, tentunya akan bocor ya. Tentunya bagaimana supaya tidak bocor? Kita menggunakan itu plastik tempat bekas beras yang 5 kilo itu jarang yang bocor itu biasanya itu. Nah, itu kita taruh dalam sini. Ini contoh yang sudah jadi. Bentar ya, Pak. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Jadi kita tes dulu di sini bocor apa enggak. Jadi tadi dari rangkaian dari bambu-bambu itu tadi yang dirangkai, kita kasih ini kardus juga kita lapisi lagi dengan plastik dalamnya kardus ini supaya agak keras dan tahan air. Nah, ini baru plastik beras 5 kilo itu kita masukkan ke dalam sini. Nah,
lalu kita bikin model seperti ini. Jadi ini nanti ditaruh di atasnya sini. Nah, dan ini juga biayanya tidak mahal, bambunya juga bisa cari atau bisa beli di pangkalan bambu, nggak mahal kok. Ininya bekas juga, bekas tempat beras. Jadi kalau yang aslinya seperti ini. Nah seperti ini. Waktu itu kita buat polybag. Ini 5 kiloan tempat beras, 5 kilo. Ini kita tes dulu dengan air bocor apa enggak. Kalau ada yang bocor juga bisa ditambal pakai plastik juga, dan pakai IKA Aibon bisa ditambal. Saya udah coba sampai dia tidak bocor. Baik, selanjutnya kita lihat video yang saya dapatkan penanaman ini yang sudah jadi. Istilahnya sudah ada buahnya dan akarnya lebat sekali, bagus. Selamat mencoba, semoga berhasil. Keranjang yang bolong-bolong terus dikasih kain flanel tuh yang merah, jadi biar ada kapilarisasi. Biasa saya diganjel tuh pakai rockwool atau pakai styrofoam juga nggak apa-apa. Nah jadi seperti ini. Nah ini dimasukin media tanah sama sekam campuran 1:1. Nah itu kan ganjelnya kelihatan ke atas, jadi biar nanti akarnya bisa nempel di styrofoam. Nah ini tanamannya kita taruh di atasnya rockwool yang di bawah, di atasnya kain flanel, lalu dikasih media tanah. Setelah itu ini modelnya seperti ini. Kita setelah itu siapkan nih ember bekas karet cat dan bolongin. Ini buat kontrol air ya, bolong-bolong. Kita masukin nutrisi ini, nutrisi atomik bawahnya. Jadi setelah itu sudah potnya ditaruh di atasnya. Yang baru tahu budidaya cabai dengan sistem kapiler, ini metodenya cuma pakai kaleng bekas terus pakai keranjang. Ini akan efektif karena tanaman akan dapat nutrisi, tidak ada yang terbuang. Nah ini akarnya kan sudah muncul nih, kalau sudah lama ya ke bawah. Jadi kalau kita nyiram dari atas, nutrisi yang tidak terserap akan tertampung di ember, dan dari embernya akan narik lagi ke atas. Awalnya pakai kain flanel, tapi kalau akarnya sudah sampai ke bawah, akarnya langsung akan nyerap semua nutrisi yang kita siapkan di bawah. Untuk tumbuh optimal, tanaman kan perlu sinar matahari, oksigen, udara, air, sama nutrisi yang lengkap. Kalau ini sudah lengkap, dia akan optimal, baik dari masa pertumbuhan maupun masa pembuahan. Selamat mencoba ya metode kapilarisasi seperti ini, sehingga nanti tanaman cabai bagus seperti ini. Oke?